Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya ingin dicintai dan dipeluk saat dingin. Tapi ketika itu datang, bukan dari suaminya, melainkan dari seseorang yang seharusnya menjaga, bukan mencinta. Semuanya berubah menjadi luka tak termaafkan. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Sinta berdiri di beranda rumahnya yang menghadap ke laut. Angin sore menyapu lembut wajahnya yang muram, mengibarkan helai-helai rambut panjangnya yang tergerai. Lautan biru terbentang luas di depannya, menyimpan rahasia, harapan, dan luka yang tak pernah bisa ia ucapkan. Suaminya, Bagas, kembali berlayar sebulan lalu. Dan seperti biasa, ia akan pergi sangat lama. Paling cepat 2 tahun baru akan pulang. Sinta menatap horizon, berharap melihat bayangan kapal itu kembali, meski tahu semua itu hanyalah angan kosong yang tidak akan datang dalam waktu dekat. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang sudah lama terpendam, kesepian, rindu, dan ketakutan akan hampa yang tak pernah benar-benar pergi. Pernikahan mereka masih seumur jagung saat Bagas mendapat tawaran pekerjaan sebagai teknisi kapal kargo internasional. Tawaran yang sulit ditolak, gaji besar, masa depan terjamin, tapi juga pengorbanan besar. Sinta yang kala itu masih mabuk cinta, mendukung sepenuh hati. "Aku akan menunggumu, seberapapun lama." Begitu janjinya saat mengantar Bagas ke pelabuhan untuk pertama kalinya. Namun, waktu ternyata bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga bisa menjadi racun bagi yang menunggu terlalu lama. Hari demi hari, Sinta bangun dalam keheningan. Tak ada suara pria yang memanggil namanya. Tak ada tangan yang menyambutnya di pagi hari. Tak ada peluk hangat saat malam tiba. Rumah mereka yang besar kini terasa dingin, sunyi, dan perlahan membuat hatinya berkarat oleh kesepian. Di rumah itu hanya ada satu orang lain selain dirinya, Pak Wiryo, ayah kandung Bagas, seorang pensiunan tentara yang tinggal bersama mereka sejak sebelum pernikahan. Ia adalah pria yang tegas, kaku, namun penuh tanggung jawab. Awalnya Sinta dan Pak Wiryo tak lebih dari 2 orang yang tinggal dalam atap yang sama. Komunikasi mereka sebatas basa-basi, menanyakan kabar, membicarakan cuaca, atau sekadar menawarkan teh. Tapi seiring berjalannya waktu, kebersamaan itu tumbuh, tak disengaja, tak direncanakan. Sinta mulai sering bercerita tentang rasa rindunya pada Bagas, tentang malam-malam sepi yang membuatnya menangis dalam diam. Dan Pak Wiryo, yang biasanya kaku, mulai menjadi pendengar yang baik. Ia menanggapi dengan bijak, menyemangati, bahkan tak jarang memasakkan makanan kesukaan Sinta. Hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran, sampai batas itu mulai kabur. Suatu hari saat Sinta menangis karena mendapat kabar bahwa kapal Bagas mengalami kerusakan dan harus memperpanjang waktu pelayaran, Pak Wiryo memegang tangannya, hanya sebentar. Tapi sentuhan itu membuat dada Sinta berdebar aneh. Ia menatap mata Pak Wiryo dan melihat kelembutan yang selama ini hanya ia temukan dalam kenangan akan suaminya. Mereka tak mengatakan apa-apa hari itu. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang tak lagi sama di antara mereka. Sinta berusaha menyangkal perasaannya. Ia merasa bersalah, tapi ia juga manusia yang butuh hangat, butuh diperhatikan, dan butuh dicintai. Dan ketika cinta tak datang dari tempat semestinya, hati yang rapuh bisa saja terseret arus, bahkan sebelum ia sadar bahwa dirinya sedang tenggelam. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ganjil. Sinta merasa tidak tenang. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Pak Wiryo tidak lagi terasa seperti kehadiran seorang mertua. Ada getaran yang aneh setiap kali mereka berpapasan di dapur atau ruang tengah. Mereka saling menghindari tatap mata, tetapi diam-diam saling mencuri pandang. Dan ketika akhirnya mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti sejenak. Sinta membenci perasaan itu. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan mulai terisi kembali
oleh sosok yang seharusnya tak boleh masuk ke sana. Pada suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar-nyambar, dan tiba-tiba listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Hanya cahaya dari lilin yang menerangi. Sinta duduk di ruang tengah. Menggigil bukan karena dingin, tapi karena kenangan masa kecilnya yang membuatnya takut pada gelap. Ia memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Tak lama Pak Wiryo muncul membawa 2 lilin di tangannya. Ia menatap Sinta yang ketakutan itu, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu takut gelap ya?" Sinta hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, Pak Wiryo meraih bahunya dan memeluknya pelan. "Tenanglah, ada aku di sini." Pelukan itu terasa hangat, lama, bahkan terlalu lama untuk sebuah pelukan antara menantu dan mertua. Tapi tak satu pun dari mereka yang mencoba melepaskan. Dan di saat itu, kesepian, kerinduan, dan kebingungan mereka bertemu dalam satu titik. Sinta menutup matanya, merasa seperti tenggelam dalam ketenangan yang salah. Dan meski hujan terus mengguyur atap, detik-detik di antara mereka terasa membeku. Malam itu tak ada yang terjadi secara fisik, tapi mereka berdua tahu batas moral yang selama ini mereka jaga telah retak. Keesokan harinya, semuanya terasa canggung. Sinta menghindari Pak Wiryo. Pura-pura sibuk di dapur, tidak berani menatap matanya. Tapi ketika sore datang, dan mereka kembali duduk di ruang tengah, suasana mulai cair lagi. Seolah-olah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Hanya saja, kini diam-diam, mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah berubah arah. Dari rasa nyaman, tumbuh sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Sinta mulai bergantung pada Pak Wiryo. Ia mulai bercerita lebih banyak, tertawa lebih lepas, dan tak lagi menjaga jarak. Pak Wiryo pun demikian. Ia terlihat lebih sering duduk dekat dengan Sinta, membantunya di dapur, dan sesekali menyentuh bahunya secara halus. Apa yang dulu dianggap tidak pantas, kini terasa wajar, dan bahkan dinantikan. Tak butuh waktu lama. Hingga suatu malam, saat sunyi kembali menguasai rumah, batas itu benar-benar dihancurkan. Malam itu mereka saling mencari. Sinta berdiri di depan kamar Pak Wiryo, ragu. Tapi saat pintu dibuka dan mata mereka bertemu, tak satu pun dari mereka mundur. Tidak ada kata, hanya tindakan. Dan ketika pagi datang, keduanya tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu cahaya matahari menembus tirai kamar, menyilaukan mata Sinta yang baru terbangun. Ia masih berbaring di ranjang Pak Wiryo. Tubuhnya berselimutkan kegelisahan dan penyesalan. Ia memalingkan wajah, menatap langit-langit kamar yang asing. Hatinya berdebar tak menentu. Bukan karena cinta, tetapi karena rasa bersalah yang mulai menampar kesadarannya. Di sampingnya ada Pak Wiryo masih tertidur pulas, seolah malam yang mereka lewati hanyalah hal biasa. Sinta bangkit perlahan, memakai kembali bajunya, dan berjalan menuju kamarnya dengan langkah gemetar. Begitu pintu tertutup, ia menutup wajahnya dan menangis dalam diam. Bukan ini yang ia inginkan, bukan ini yang ia harapkan dari kesepian. Namun, seperti candu yang memabukkan, hubungan itu tidak berhenti di malam itu saja. Sekali mereka melangkah melewati batas, semakin sulit bagi mereka untuk mundur. Hari-hari yang mengikuti justru membuat mereka lebih berani, lebih nekat. Dalam diam mereka mencuri waktu di balik bayang-bayang rumah. Sinta mulai menantikan malam, bukan untuk mengenang Bagas, tapi untuk bersama Pak Wiryo. Ia merasa sangat bersalah, namun rasa bersalah itu tertimbun oleh kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tubuhnya mungkin berada di rumah, tetapi jiwanya tercerai-berai antara cinta, dosa, dan kerinduan akan sesuatu yang telah lama hilang. Pak Wiryo pun bukan tanpa beban. Ia bukan pria muda yang bertindak karena nafsu semata. Ia sadar sepenuhnya bahwa yang ia lakukan adalah pengkhianatan paling besar kepada darah dagingnya sendiri. Tapi hatinya yang selama ini beku sejak kepergian istrinya puluhan tahun lalu, tiba-tiba mencair kembali karena kehadiran Sinta. Ia merasa hidup kembali, merasa dibutuhkan,
merasa dicintai. Itu semua membuatnya lupa akan batas, lupa bahwa yang ia sentuh adalah istri anaknya sendiri. Dan semakin hari ia semakin terjerat dalam hubungan yang seharusnya ia hentikan sejak awal. Sinta pun mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam saat video call dengan Bagas. Ia sering mencari-cari alasan agar tidak mengangkat panggilan, atau sekadar membalas pesan dengan singkat. Bagas yang sibuk di tengah laut, tak pernah menaruh curiga. Ia hanya mengira istrinya mulai terbiasa hidup mandiri, atau mungkin kelelahan. Ia bahkan merasa lega, karena sang ayah bisa menemani Sinta selama ia pergi. Tapi Bagas tak tahu bahwa ayah yang ia percaya justru menusuk dari belakang, perlahan namun mematikan. Ketika Sinta berdiri di depan cermin suatu malam, ia memandangi bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Ia menyentuh wajahnya, mencoba mencari jejak dari diri lamanya. Wanita yang dulu penuh cinta dan setia. Tapi yang ia lihat, kini adalah bayangan wanita yang tersesat dalam gelap, tertelan oleh kesepian dan kelemahan. Ia menangis lagi malam itu, bukan karena menyesal telah jatuh cinta pada Pak Wiryo, tapi karena ia tahu, cinta itu tak punya masa depan. Ia sadar, cepat atau lambat, semua ini akan runtuh. Dan ia hanya menunggu hari itu tiba. Seiring waktu berjalan, kebersamaan mereka mulai berubah dari manis menjadi mencekam. Sinta dan Pak Wiryo tak lagi bisa menyembunyikan keresahan yang menghantui mereka setiap hari. Kecurigaan mulai muncul di hati mereka masing-masing, bukan hanya terhadap lingkungan sekitar, tapi juga terhadap satu sama lain. Sinta sering merasa diawasi. Sekali waktu, tetangga sebelah menatapnya lama, saat ia keluar rumah sendirian. Ada tatapan tajam, seolah-olah mereka tahu. Sinta mulai takut. Takut jika aib itu tercium. Takut jika Bagas suatu hari tahu. Tapi yang lebih ia takutkan adalah kenyataan bahwa hatinya mulai merasa apa yang ia jalani sekarang adalah biasa. Ketakutan itu meledak menjadi kepanikan saat sebuah kabar datang lewat pesan dari perusahaan pelayaran tempat Bagas bekerja. Kapal mengalami kerusakan mesin cukup serius di tengah perjalanan, dan harus berlabuh lebih awal dari jadwal. Dalam waktu 2 minggu, Bagas akan pulang. 2 minggu waktu yang terlalu sempit untuk menyapu bersih semua jejak pengkhianatan. Waktu yang terlalu pendek untuk melupakan perasaan yang sudah tumbuh dalam-dalam. Saat membaca pesan itu, tangan Sinta gemetar. Ia segera menunjukkan kabar itu kepada Pak Wiryo. Wajah pria itu langsung berubah pucat. Tak ada kata keluar, hanya hening yang menyesakkan di antara mereka. Mereka sepakat untuk mengakhiri semuanya. Kita harus hentikan ini, dan pura-pura semuanya tak pernah terjadi, ucap Pak Wiryo. Suaranya berat menahan emosi. Sinta hanya mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang remuk karena kalimat itu. Ia bukan hanya harus kehilangan seseorang yang memberinya hangat di tengah dingin, tapi juga harus menghadapi pria yang dulu sangat ia cintai, dengan kebohongan di matanya. Hari-hari selanjutnya mereka habiskan dengan membereskan kamar, membakar surat, menghapus pesan, dan menjaga jarak. Tapi dosa tak bisa dihapus semudah menekan tombol hapus di ponsel. Rasa bersalah mereka masih membekas di dinding rumah, di ranjang, di meja makan. Ketika akhirnya hari itu tiba, Sinta menyambut Bagas di depan rumah dengan senyum yang dipaksakan. Tubuhnya ingin berlari dan memeluk suaminya seperti dulu, tapi hatinya seperti lumpuh. Bagas turun dari mobil dinas perusahaan dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia membawa koper dan oleh-oleh, langsung memeluk istrinya erat. Akhirnya aku pulang. Sinta menahan napas, menahan air mata yang hendak pecah. Di belakangnya Pak Wiryo berdiri membatu. Matanya tak berani menatap mata anaknya sendiri. Pak, sapa Bagas. Ia mendekat dan memeluk ayahnya. Terima kasih sudah menjaga Sinta. Dan di detik itu juga, hati Pak Wiryo nyaris hancur. Malam itu mereka makan malam bersama. Suasana seolah normal, tapi udara di meja makan terasa berat. Sinta tak bisa menelan makanan. Bagas bercerita tentang kapal, ombak, dan betapa ia merindukan rumah. Sesekali ia menggenggam tangan Sinta
yang hanya membalas dengan senyum singkat. Di seberangnya Pak Wiryo makan dalam diam. Setiap kali Bagas menatapnya, ia menunduk. Hatinya seperti dirajam pelan-pelan. Ia merasa seperti penjahat yang tengah menyamar di tengah keluarganya sendiri. Dan dalam hatinya ia tahu, waktu akan segera membongkar semuanya. Beberapa hari setelah kepulangan Bagas, suasana rumah tetap tegang, meski tak ada satupun yang berani mengakuinya. Sinta berusaha menjadi istri yang hangat. Pak Wiryo berusaha bersikap seperti ayah yang biasa. Dan Bagas, tanpa mengetahui apapun, menjadi sosok suami yang bersyukur bisa pulang. Tapi semakin lama ia berada di rumah, semakin ia merasa ada yang tak beres. Sinta tampak gugup setiap kali berbicara. Ia jarang menatap mata Bagas langsung, bahkan saat mereka berdua saja di kamar. Kadang saat malam tiba, ia menghindari keintiman, berdalih lelah, atau sedang datang bulan. Dan Pak Wiryo, ayah yang dulu sering tertawa bersamanya, kini menjadi pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Bagas mulai timbul kecurigaan. Ia merasa istrinya menyembunyikan sesuatu. Namun, belum tahu apa. Rasa gelisah itu mendorongnya untuk mengamati lebih dekat. Suatu malam saat Sinta tertidur lebih dulu, Bagas diam-diam membuka ponsel sang istri. Ada beberapa pesan yang telah dihapus. Beberapa foto juga hilang, namun satu pesan lama masih tersisa. Dari kontak dengan nama Bapak, sebuah pesan singkat, bertanggal lebih dari setahun lalu, jangan masuk kamar malam ini. Aku takut ketahuan. Jantung Bagas berdegup keras. Ia mencoba menyangkal isi pesan itu. Mencoba mencari penjelasan logis, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia memandangi wajah istrinya di sampingnya sambil bertanya-tanya. Apakah semua ini hanya mimpi buruk? Hari-hari berikutnya, Bagas semakin sering diam. Ia menjadi pengamat di rumahnya sendiri. Tatapan matanya dingin, bukan karena benci, tapi karena hatinya mulai remuk oleh bayangan kemungkinan yang tak berani ia percayai. Hingga pada suatu sore, saat ia kembali lebih awal dari membeli bahan bangunan di kota, ia memergoki sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti. Dari jendela samping rumah, ia melihat Pak Wiryo dan Sinta berdiri berdekatan di dapur. Terlalu dekat. Pak Wiryo memegang pundak Sinta, dan mata mereka bertaut dalam sejenak sebelum buru-buru berpisah karena mendengar langkah kaki. Bagas tidak langsung marah. Ia hanya masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di ujung ranjang sambil menatap kosong. Malam itu ia tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan saat Sinta mencoba mengajaknya bicara, ia hanya mengangguk atau menggeleng. Ia tidak butuh konfirmasi. Hatinya telah lebih dulu tahu. Dan saat fajar mulai menyingsing, ia meninggalkan rumah dalam diam. Tak membawa banyak barang, hanya tas ransel kecil dan secari kertas yang ia tinggalkan di meja makan. Sinta menemukan surat itu ketika pagi menjelang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya pendek, tapi menghantam seperti badai. Aku sudah tahu, tak perlu kalian menjelaskan. Kalian tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga menghancurkan segalanya yang pernah aku banggakan. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku tak sanggup hidup di antara kalian. Selamat tinggal. Sinta menjatuhkan surat itu. Tubuhnya ambruk di lantai. Jeritan yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi sekadar tangis penyesalan, tapi suara hati yang benar-benar hancur. Sejak kepergian Bagas, rumah itu berubah menjadi kuburan sunyi. Tak ada lagi suara tawa, tak ada percakapan, bahkan deru televisi pun jarang terdengar. Sinta menghabiskan harinya dalam diam, berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti hantu yang kehilangan arah. Ia membaca ulang surat Bagas setiap malam, berharap menemukan satu kalimat yang menunjukkan bahwa suaminya masih bisa kembali, tapi tak ada. Hanya luka yang terus menganga. Ia mencoba menghubungi Bagas, tapi semua pesan tak pernah dibalas. Nomornya tak aktif, dan alamat emailnya sudah tak digunakan. Seolah Bagas benar-benar menghapus jejaknya dari hidup mereka. Pak Wiryo pun tidak jauh berbeda. Sejak hari itu tubuhnya melemah. Ia jarang keluar kamar, bahkan kehilangan selera makan. Sesekali ia duduk di ruang tengah,
memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Tatapannya kosong, penuh penyesalan yang mendalam. Ia tahu tak ada satupun kata maaf yang cukup untuk menebus pengkhianatan pada darah dagingnya sendiri. Dalam diam, ia mengutuk dirinya. Semakin hari kesehatannya memburuk. Ia akhirnya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung ringan. Tapi lebih dari sakit fisik, yang menghancurkannya perlahan adalah beban mental yang tak bisa ia sembuhkan. 3 tahun pun berlalu. Sinta kini hidup sendiri, jauh dari kampung halamannya. Setelah kepergian Bagas dan kematian Pak Wiryo, yang meninggal beberapa bulan setelah dirawat, ia memilih meninggalkan rumah itu dan menetap di kota kecil sebagai guru honorer. Hidupnya tampak sederhana, penuh keterbatasan, tapi ia tidak lagi mengejar kenyamanan. Ia menghabiskan waktu luangnya dengan menjadi relawan di panti asuhan, merawat anak-anak yang tak memiliki orang tua, seolah mencoba menebus luka masa lalu dengan memberikan kasih pada mereka yang membutuhkan. Ia tidak pernah berhenti menyalahkan dirinya, tapi ia tahu hidup harus terus berjalan, sekalipun dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Suatu sore yang mendung, Sinta menerima sepucuk surat yang datang dari luar negeri. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat pos. Tapi begitu melihat tulisan tangan pada amplopnya, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya 2 halaman, namun cukup untuk menghancurkan sekaligus menyelamatkannya. Surat itu dari Bagas. Ia menulis bahwa ia kini menetap di Eropa, bekerja di pelabuhan kecil, menjalani hidup yang tenang. Ia tahu ayahnya telah meninggal, dan ia tidak datang karena luka di hatinya masih menganga. Tapi di akhir surat itu, tertulis kalimat yang membuat air mata Sinta mengalir deras. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Semoga kamu bisa hidup dengan damai. Aku sudah berusaha. Sinta menutup surat itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat di dada. Di balik rasa sakit, ada sedikit kelegaan. Ia tahu, penebusan tidak selalu datang dalam bentuk pengampunan yang langsung memulihkan segalanya. Kadang itu datang sebagai kesempatan untuk berubah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.